Lapor Komnas HAM, lalu Kapolri sekalian aja minta tolong Presiden. Ditulis oleh Sardi di seawar.com. Ibarat orang yang tidak bisa berenang, begitu jatuh ke kolam atau air yang dalam, pasti panik dan tangan sembarangan menarik siapapun untuk pertolongan. Begitulah yang dialami oleh Direktur Lakataro Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti ketika dianggap mencemarkan nama baik Luhut dan dilaporkan. Mereka panik, lantas meminta pertolongan dan melapor ke sana-sini, mirip seperti pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK, lantas ngadu ke sana kemari. Tim Advokasi Bersihkan Indonesia sebelumnya mengadu ke Komnas HAM. Permintaannya juga lucu, meminta agar dua orang tersebut diangkat sebagai pembela HAM. Ini kepanikan yang pertama, berusaha melindungi diri agar tidak kena masalah. Cara ini entah kenapa mirip cara yang dipakai kelompok sebelah yang memakai label ulama agar tidak mudah disentuh hukum. Begitu ditangkap bisa teriak kriminalisasi ulama. Jadi kalau dua orang tersebut ditangkap, maunya dianggap kriminalisasi pembela HAM. Logika konyol banget. Selain itu, Tim Advokasi Bersihkan Indonesia juga meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk melanjutkan laporan pidana Luhut terhadap mereka berdua. Mereka menilai apa yang dilakukan Haris dan Fathia tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana. Tim Advokasi Bersihkan Indonesia mengatakan, apa yang dilakukan Haris dan Fathia sesuai hasil riset dengan tujuan kepentingan publik, bahwa hal yang dilakukan Fathia Maulidianti dan Haris Azhar tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dikarenakan tindakan yang mereka lakukan berdasarkan riset yang didasarkan pada fakta atau sebuah kenyataan, dan bertujuan untuk kepentingan publik, kata Tim Advokasi Bersihkan Indonesia. Nah, dengan statement di atas, artinya mereka mengklaim bahwa itu adalah riset berdasarkan fakta dan kenyataan. Berarti ada bukti dong? Kalau dilaporkan artinya tidak perlu takut, karena dengan adanya bukti, fakta, dan kenyataan pasti menang. Tapi kenyataannya mereka panik meminta pertolongan seolah mereka sembarangan ngomong tanpa bukti memadai. Biar pengadilan yang menilai apakah mereka ngomong berdasarkan fakta atau bukan. Menurut tim advokasi, keduanya merupakan pembela HAM yang juga memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan bersih. Mereka juga berpendapat tindakan pelaporan pidana yang ditujukan kepada Haris Azhar dan Fathia Maulidianti merupakan ancaman yang serius terhadap demokrasi dan kerja-kerja pembela hak asasi manusia. Karena itu, tim advokasi Bersihkan Indonesia mendesak Kapolri mendorong jajarannya untuk tidak menindaklanjuti laporan pidana baik oleh Luhut bin Sarpanjaitan dan Muldoko. Oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Haris Azhar, Fathia Maulidianti hingga Egy Primayoga dan Miftahul Khair merupakan murni bagian dari kebebasan ekspresi, pendapat, dan kerja-kerja pembela hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Komnas HAM sudah, Kapolri sudah, besok siapa lagi yang akan jadi tempat mengadu? Jangan-jangan mereka bakal mendesak Presiden agar membatalkan laporan tersebut atau menuntut agar Presiden meminta polisi tidak memproses laporan tersebut. Semakin mereka bising dan mendesak banyak pihak demi membela diri, semakin orang paham kalau mereka sedang panik. Mungkin karena sadar bersalah, mereka kayak tidak pede dengan apa yang mereka ucapkan sebelumnya. Entahlah, lihat mereka ini seringkali terjadi ketidaksinkronan. Hari ini begini, besoknya begitu, lusa berubah lagi, dan tidak konsisten. Selain itu, mereka juga tidak gentleman dalam menghadapi masalah. Mereka maunya diperlakukan istimewa, tidak boleh dianggap salah, suka tarik siapapun agar membela mereka. Narasinya agar terjadi pembalikan penilaian. Mereka jadi korban, sedangkan yang melapor dianggap sebagai orang yang tidak baik. Pola seperti ini memang sering terjadi dalam politik. Cenderung salah, tapi tidak mau disalahkan. Malah lebih galak dari orang yang disalahkan. Lebih lucunya lagi, mereka seakan tidak malu meminta siapapun atau mendesak semua pihak yang bisa didesak agar perbuatan mereka dimaklumi dan tidak dipersoalkan. Apakah tudingan tanpa bukti boleh dibiarkan? Lagi pula, sudah diberi kesempatan 2 kali lewat somasi, waktunya juga cukup lama. Sebagai bahan pertimbangan, dipikir baik-baik. Dasarnya mereka memang tidak mau, makanya dilaporkan. Entah apa yang mereka pikirkan, kita tidak paham sih. Bagaimana menurut Anda?